Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ainun Nafikoh, mahasiswa Prodi PGSD PPG Prajabatan Gelombang 2. Kali ini akan menyampaikan kampanye praktik baik dalam rangka memenuhi tugas UAS semester 1 mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Judul dari kampanye praktik baik yang ingin saya sampaikan yaitu penerapan scaffolding ditinjau dari ZPD atau Zone of Actual Development pada siswa kelas 1 mata pelajaran matematika. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan scaffolding? Berikut ringkasan intervensi. Scaffolding dapat diartikan sebagai pemberian sejumlah bantuan kepada seorang siswa selama tahap demi tahap pada awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Selanjutnya, ZPD oleh Vygotsky diartikan sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan guru melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama, kelebihan dari penerapan scaffolding ZPD yaitu mampu memotivasi peserta didik. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bakatnya. Yang ketiga, meminimalkan tingkat frustasi peserta didik. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, memerlukan banyak waktu. Yang kedua, sulitnya memetakan ZPD peserta didik. Yang ketiga, guru kurang mampu melakukan scaffolding dengan benar. Penerapan scaffolding yang saya laksanakan ini yaitu dilaksanakan di SD Negeri Sukoharjo 01, di mana yang akan saya terapkan ini di kelas 1 yang berjumlah 11 siswa yang terdiri dari 4 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Dan pada mata pelajaran matematika dengan materi penjumlahan dengan hasil di atas 11 menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Langkah-langkah dari model pembelajaran PBL yaitu yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Aktivitas scaffolding dalam ZPD penerapan yang telah saya lakukan yang pertama yaitu melakukan pengelompokan, yang kedua pemberian tugas, yang ketiga bimbingan, yang keempat evaluasi. Berikut adalah langkah-langkah penerapan dari scaffolding yang telah saya laksanakan. Dapat dilihat pada gambar pertama, yaitu saya memulai pelajaran dengan mengucapkan salam, lalu mengajak anak-anak untuk berdoa, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan pertanyaan pemantik untuk menumbuhkan kemampuan awal peserta didik. Yang kedua, saya menjelaskan materi terkait penjumlahan di atas 11 dengan menggunakan media pembelajaran yaitu kotak bilangan. Di sini saya
juga membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Lalu, saya di sini juga membagikan LKPD dengan masing-masing kelompok. Sedangkan nomor yang ketiga atau gambar yang ketiga, saya melakukan bimbingan terhadap kelompok yang telah saya buat, yang telah dibuat pada sebelumnya. Sedangkan yang keempat, peserta didik mulai melakukan sendiri atau mengerjakan evaluasi secara mandiri. Sedangkan yang kelima, peserta didik mampu mempresentasikan hasil dari apa yang telah mereka dapatkan. Hasil yang dicapai, yang pertama, siswa akan merasa terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang suportif. Yang keempat, siswa memiliki kemajuan dalam menyelesaikan tugas secara mandiri. Pembelajaran dan replikasi. Yang pertama, scaffolding berjalan baik karena guru mencoba melakukan pengelolaan kelas dengan baik. Yang kedua, menggunakan media interaktif untuk memudahkan penjelasan materi kepada peserta didik. Yang ketiga, scaffolding yang dilakukan dengan melakukan pendekatan berdasarkan karakteristik peserta didik. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai kampanye praktik baik yang telah saya lakukan di SD Negeri Sukoharjo 01. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.